Nah, oleh sebab itu Nabi mencontohkan cara beramal yang baik itu adalah beramallah atas dasar cinta. Itu amalan yang paling tertinggi. Al-amalu 'alal mahabbati la yadkhulul futur. Jika kita mengamalkan sesuatu karena dasar cinta, maka tidak akan pernah terasa lelah dan capek dalam amal tersebut. Dia akan rasakan kenikmatan. Ya, sebagaimana dikisahkan Qais bin Malih yang tergila-gila kepada Laila, dia cium dinding-dinding rumahnya Laila. Kemudian dia mengatakan, saya mencium ini dinding bukan karena saya cinta kepada dindingnya, tapi man sakana diyara, tapi saya mencium dinding ini karena saya cinta kepada orang yang menghuni rumah ini. Nah, kalau sudah magom seperti itu dalam ibadah, maka ibadah itu terasa indah. Ibadah itu terasa manis, lebih manis, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, sampai dikatakan Qais bin Malih ketika sudah menjadi majnun, menjadi gila. Syekh Mutawalli Sya'rawi ceritakan dalam risalah latifahnya beliau, dibawa oleh orang tuanya melaksanakan ibadah haji, kemudian berharap dapat instruksi dari guru, coba kau doa di depan Ka'bah, di Multazam, itu tempat mustajab. Suruh Qais bin Malih doa agar Allah angkat penyakitnya, penyakit gilanya, tergila-gila kepada Laila. Ini hanya simulasi, ya. Jadi intisari ceritanya Laila Majnun jangan kita lihat sebagai pacaran, jangan. Kita lihat hakikatnya. Begini loh, kalau sudah cinta kepada Allah sama seperti ini. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, keadaannya sama seperti Qais bin Malih di saat mencintai Laila. Maka di bawahlah ini Qais bin Malih di Multazam. Kata ayahnya, wahai Qais, doa kepada Allah biar Allah sembuhkan penyakitmu. Kamu sudah tergila-gila, sudah tergila-gila kepada Laila. Maka Qais bin Malih mengangkat tangan, dia berdoa, ya Allah, jika penyakitku ini karena cinta kepada Laila, maka jangan hilangkan cinta ini, tapi tambahkanlah penyakit ini. Dia minta ditambah penyakit lagi, tambah cinta lagi. Itu yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis, hubbuka syai'an yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu membutakan kamu, membuat kamu gelap, buta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau bersama Nabi menatap Ka'bah. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, hadhil Ka'bah. Wahai Abu Bakar, ini Ka'bah warnanya hijau, padahal realitanya warnanya hitam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Benar ya Rasulullah, itu Ka'bah warna hijau. Yang di belakang mendengar, bagaimana warna hijau? Jelas-jelas itu hitam. Maka selesai Nabi pergi, mereka menahan Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, wahai Abu Bakar, tadi Nabi tanya kepada engkau, ini Ka'bah warna hijau. Nabi nyatakan demikian. Padahal jelas-jelas kau lihat sendiri Ka'bah itu warna hitam, bukan warna hijau. Lantas kenapa kau mengiyakan itu, mengatakan itu warna hijau? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku membohongi mataku untuk membenarkan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan begitu, ya sudah ikut. Karena Nabi Muhammad sempurna. Bagaimana cara tetap yang salah itu? Kalau ada orang mengatakan Ka'bah itu warna hitam, sedangkan Nabi Muhammad mengatakan hijau, saya tetap katakan Ka'bah itu warna hijau. Karena yang mengatakan Nabi Muhammad. Bisa jadi Nabi melihat hakikatnya. Bisa jadi Nabi melihat bukan yang di dunia Ka'bahnya, yang di surga. Bisa jadi. Nah, di sini juga Nabi mau menguji kalau orang sudah cinta sesuatu, apa yang dikatakan oleh kekasihnya dia hanya mengiyakan saja. Dia tidak pernah mengingkari walaupun itu salah. Dan tentunya ketika cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun cinta itu cinta yang buta, dia adalah cinta yang nilainya ibadah. Beda dengan cinta kepada makhluk. Nah, oleh sebab itu Nabi contohkan
bagaimana beribadah kepada Allah alal mahabbah, dengan dasar cinta, maka terasa itu kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Nah, salah satu ciri orang kalau ibadahnya sudah cinta, ya memang ini magom goyah magom, puncak dari magom ibadah. Satu ketika Qais bin Malih berjalan, dia melihat ya ada seekor anjing lewat. Dia mengenali ini anjingnya miliknya Laila. Ini ketahui ya, kalau mazhab Maliki anjing itu tidak najis. Mereka piara anjing tidak haram. Tapi jangan dijadikan fatwa digunakan di Indonesia. Kita mazhab Syafi'i itu najis. Bahkan najis yang level tertinggi, namanya an-najasatul mughalladhah, najis berat. Nah, dia melihat ada anjing, dia kenali ini anjingnya Laila. Dia ikuti itu anjing. Sudah cinta nih, semua yang terikat dengan kekasihnya dia cinta. Dia ikuti terus sampai tidak sadar nih anjing masuk ke masjid. Ada orang sedang sholat berjamaah. Itu anjing lewatin tuh orang yang sedang di saf lagi sholat, lewatin. Qais juga ikut. Jadi Qais juga sudah tidak lihat kanan kiri. Dia hanya fokus anjingnya Laila, anjingnya Laila, anjingnya Laila. Dia ikuti terus sampai keluar di pintu sebelah. Salah satu sahabatnya Qais melihat lagi sholat, dia lihat, ini kenapa ini orang, kita lagi sholat dia lewat. Maka selesai sholat, ini sahabatnya Qais bin Malih, dia mengejar Qais bin Malih. Akhirnya ketemu. Dia tahan tuh Qais bin Malih, kau kenapa tadi masuk ke masjid lewatin kami yang sedang sholat? Nah, ditahan itu anjingnya sudah pergi. Dia mengatakan, saya mengejar anjingnya Laila. Kau tidak tahu kami lagi sholat. Saya sudah tidak bisa melihat yang di kanan yang di kiri. Pikiran saya hanya anjing tersebut. Karena saya sudah cinta kepada Laila. Cinta itu buta, sudah membutakan saya. Saya sudah tidak kenal keadaan di sekitar saya. Yang saya kenal hanya ini anjing milik Laila, anjingnya Laila, tidak ada yang lain. Kemudian Qais bin Malih mengatakan, kamu itu yang aneh, mengaku cinta kepada Allah, sedang menghadap kepada Allah, kok masih bisa melihat saya? Kalau kau benar-benar cinta kepada Allah dalam ibadah, harusnya keadaanmu sama sepertiku. Siapapun yang lewat, tujuan kamu, pikiranmu hanya tertuju kepada Allah. Kamu tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di kanan kirimu. Oh, berarti kamu belum benar cintanya. Kata dia, benar juga. Harusnya saya ibadahnya sama seperti Qais bin Malih kalau sudah magomatnya mahabbah. Nah, beginilah yang dilakukan oleh para aulia. Mereka beramal, sekali lagi Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan amalan ikhlas itu 3 motivasi dalam amal. Masih diterima oleh Allah insyaAllah dan dianggap sebagai amalan yang ikhlas, yaitu dia beribadah hanya ingin mencari surganya Allah. Ini adalah amalan yang ikhlas, diterima oleh Allah. Yang kedua, dia beramal karena takut masuk neraka, juga masih dikatakan ibadah yang ikhlas. Yang ketiga, dia tidak berharap kedua-duanya. Dia lakukan itu karena cinta, karena syukur. Nah, inilah level yang tertinggi.